Hai football lovers, kembali lagi dengan Soccer 11 News. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Mohamed Salah telah mengakhiri spekulasi tentang masa depannya di Liverpool dengan menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun. Kontrak barunya membuat Mohamed Salah bergaji lebih dari 350.000 pound sterling dalam seminggu, menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub. Kesepakatan itu masih sesuai dengan struktur gaji berkelanjutan klub dan diberi insentif dengan bonus. Saya merasa senang dan saya bersemangat untuk memenangkan trofi bersama klub. Ini adalah hari yang bahagia untuk semua orang, kata pemilik nomor 11 Liverpool tersebut. Neymar dikabarkan menggunakan opsi memperpanjang kontraknya di PSG. Keadaan ini mengakhiri spekulasi masa depan penyerang asal Brazil itu. Namun menurut Sport, Neymar malah memilih opsi lain pada kontraknya yang akan tetap membuatnya berada di Paris hingga Juni 2027. Demikian laporan yang dikutip dari Daily Mail, Sabtu 2 Juli 2022. Sebelumnya, kontrak awal jagoan Seleção di PSG sampai 2025. Setiap musim ia mendapat bayaran 24 juta pounds atau sekitar 435 miliar rupiah. Itu yang membuat para peminat harus menyiapkan dana besar jika ingin menampungnya. Chelsea kabarnya berusaha membajak playmaker berbakat Frenkie de Jong sebelum bisa direkrut oleh Manchester United. Chelsea sebenarnya terus memonitor situasi gelandang tengah ini, seandainya kepindahannya ke Manchester United mengalami kegagalan. Jika de Jong tetap enggan merapat ke Old Trafford, maka Chelsea akan beralih memburu pemain ini. Jika upayanya berhasil, maka ini akan menjadi pembajakan pemain terbesar di Liga Inggris. Sementara itu, Manchester United kukuh berusaha mendapatkan de Jong, tetapi Chelsea memiliki daya tarik lebih karena akan bertanding dalam Liga Champions musim depan. Penyerang Manchester City Riyad Mahrez dilaporkan tak lama lagi menyetujui kontrak baru berdurasi 3 tahun dengan juara Liga Inggris hingga musim panas 2025. Pemain berusia 31 tahun itu kini telah memasuki 12 bulan terakhir dari masa kontraknya yang ada di Stadion Etihad, hingga menyebabkan spekulasi seputar masa depannya. Mahrez memang kerap bersaing dengan Gabriel Jesus untuk memperebutkan posisi sayap kanan pada musim 2021-2022. Namun pemain internasional Brasil itu akan segera diumumkan sebagai pemain anyar Arsenal. Kiper Kamerun berusia 26 tahun itu telah resmi bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Ajax berakhir. Onana menandatangani kontrak 5 tahun dengan Inter Milan dan dia diharapkan menjadi pemain nomor 1 baru di klub, menggantikan Samir Handanovic. Berbicara kepada Inter TV hari ini, Onana pertama kali membahas percakapan yang diadakan dengan Eto'o dan kepastiannya bergabung dengan Inter Milan. Saya sangat senang menjadi bagian dari klub hebat ini, bagian dari keluarga institusi ini. Berada di sini, bagiku adalah yang teratas dan kami berharap di masa depan dapat mencapai tujuan penting. Bayern Munich masih belum puas dengan hanya mentransfer 3 pemain di musim panas tahun ini. Dan klub Bavarian itu masih berusaha untuk mendatangkan gelandang RB Leipzig Konrad Laimer. Menurut laman Footmer 1, Bayern Munich ini telah menunjukkan keseriusannya untuk mendatangkan Konrad Laimer dengan mengirimkan tawaran resmi perdana ke RB Leipzig bernilai 24 juta euro, termasuk biaya bonus. Akan tetapi, sayangnya di bulan langsung menolak mentah-mentah tawaran dari Bayern tersebut. Di samping itu, menurut Bild, Leipzig hanya akan mempertimbangkan tawaran minimal sebesar 30 juta euro atau setara dengan 467,7 miliar rupiah untuk melepas Laimer. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri ingin memperkuat lini depannya pada kompetisi musim depan dan mereka menjadikan winger andalan Bayern Munich, yakni Serge Gnabry sebagai salah satu pemain incarannya. Menurut laman Calciomer 1, masih belum adanya keputusan soal pembaruan kontraknya. Bersama Bayern turut membangkitkan minat Juventus. Media ternama Italia itu mengklaim bahwa La Vizia Signora akan langsung mengejarnya apabila Serge Gnabry dipastikan menolak untuk memperpanjang masa baktinya. Meskipun Juventus telah resmi mengembalikan Alvaro Morata ke Atletico Madrid pada hari Jumat 1 Juli ini, namun saga transfernya diklaim masih belum usai, menurut warta dari Italia. Alvaro Morata telah mengucapkan salam perpisahan kepada para fans Juventus lewat video yang diunggah di akun pribadinya di Instagram. Namun, saga transfernya disebut masih belum usai.
Menurut klaim dari La Gazzetta dello Sport dan Sport Mediaset, Bianconeri dikabarkan masih akan mencoba untuk merekrutnya secara permanen pada musim panas ini, dengan berharap Atletico akan melunak dan menyepakati transfer dengan mahar yang lebih rendah. Manchester United dirumorkan menghubungi agen Paulo Dybala untuk membahas kemungkinan kepindahan sang penyerang musim panas ini. Menurut FC Internews, Manchester United ternyata juga mencari jalan menggait dengan menghubungi agennya untuk membahas situasinya. Laporan tersebut mengklaim juara Inggris 20 kali itu menelepon perwakilan Dybala dengan maksud untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik tentang rencananya untuk musim panas. Di samping itu, Arsenal juga dikatakan telah melakukan kontak atas pemain berusia 28 tahun itu, yang akan menjadi salah satu agen bebas paling laris di pasaran menjelang musim 2022-2023. Menurut surat kabar Tuttosport, Juventus tidak akan melepaskan Matthijs de Ligt kurang dari 110 juta euro dan percaya diri bahwa Chelsea akan segera mengajukan penawaran yang serupa. Sang defender asal Belanda itu ingin berganti klub pada bursa transfer musim panas ini, yang dikonfirmasi oleh CEO klub Maurizio Arrivabene pada hari Kamis 30 Juni lalu. De Ligt terikat kontrak hingga 2024, namun tak memberikan respon positif terhadap niatan Bianconeri untuk memperpanjang kontraknya. Dan kini, Chelsea sedang bernegosiasi dengan Juventus untuk menebusnya pada bursa transfer musim panas ini. Arsenal sudah 3 kali mengajukan penawaran untuk Lisandro Martinez, dengan ajak yang meminta harga sebesar 45 juta pounds untuk bek mereka itu. Sedang MU, mereka awalnya mengincar rekan Martinez di lini belakang ajak, Hurrien Timber, namun Timber nampaknya masih ingin bertahan setidaknya untuk semusim lagi. Martinez sendiri sebelumnya pernah mengungkapkan ketertarikannya untuk bergabung ke Arsenal. Namun, menurut The Telegraph, bek 24 tahun asal Argentina itu kini menempatkan harapannya pada United. 3 klub Liga Inggris yakni Arsenal, Chelsea, dan Tottenham Hotspur siap bersaing mendapatkan pemain Torino Gleison Bremer. Menurut laporan 90 Min yang dilansir dari The Sport Review, mereka siap mengadakan pembicaraan dengan Torino. Direktur olahraga Torino David Fagnati dilaporkan terbang ke London untuk membahas penjualan Bremer kepada 3 klub itu. Torino berharap bisa mendapatkan uang 50 juta euro dari penjualan Bremer. Kedatangan Fagnati ke London memang atas perintah Presiden Torino Urbano Cairo. Tujuannya memicu perang harga antara 3 klub peminat tersebut. Barcelona mengumumkan bahwa mereka akan mendapatkan sekitar 267 juta euro dari penjualan 10% hak siar televisi mereka untuk La Liga kepada firma investasi Global Six Street Partners. Para anggota di Camp Nou telah mengambil keputusan pada 16 Juni lalu untuk menjual 25% dari hak siar mereka kepada 1 atau lebih investor. Presiden Joan Laporta telah mengonfirmasi bahwa ini merupakan usahanya dan juga Dewan untuk menyelamatkan kondisi finansial Barcelona yang memburuk selama beberapa tahun terakhir. Barcelona resmi melepas 2 pemainnya, Luuk de Jong dan Adama Traoré. Kedua pemain itu kini telah meninggalkan Camp Nou dan tidak lagi berseragam blaugrana pada musim depan. Baik Adama Traoré maupun Luuk de Jong tidak akan melanjutkan di FC Barcelona. Bunyi pernyataan resmi Barcelona dilansir dari laman resmi klub Sabtu 2 Juli 2022. Seperti diketahui, Luuk de Jong dan Adama Traoré telah berada di Camp Nou dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2022. Pihak Barcelona pun kini mengembalikan 2 pemainnya itu ke tim masing-masing. Berbicara kepada media usai diumumkan sebagai pemain Paris Saint-Germain, Vitinha mencoba menjelaskan apa yang dapat diharapkan oleh para pendukung karirnya di musim pertamanya di Paris. Para pendukung dapat mengandalkan saya seorang pekerja keras. Saya selalu memberikan yang terbaik dari diri saya. Saya ingin membuat mereka bahagia dan kita semua bisa memenuhi tujuan kita bersama-sama, ujarnya. Vitinha menyadari akan menghadapi kompetisi yang keras di Liga 1, sehingga tentunya ia berharap bisa memiliki periode adaptasi yang lebih baik daripada yang dialami oleh Messi sebelumnya. Christensen akan diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona pekan depan, dan dia akan mengikuti pelatihan pramusim pada 11 Juli 2022. Tanggal pasti presentasi belum ditentukan, tapi seremoni penandatanganan kontraknya akan dilakukan 5 hingga 9 hari ke depan. Pakar transfer Fabrizio Romano telah melaporkan, Christensen sebenarnya
telah menandatangani kontrak dan hanya masalah waktu sebelum resmi diumumkan. Apalagi, Barcelona tidak harus membayar biaya transfer karena Christensen meninggalkan Chelsea dengan status bebas transfer. Di samping itu, Christensen merasa musim ini merupakan waktu yang tepat mencari pengalaman baru setelah 16 tahun berada di Stamford Bridge. Sadio Mane menjadi salah satu bintang timnas Senegal dalam kemenangan di Piala Afrika 2022 dan pahlawan di balik keberhasilan mereka lolos ke Piala Dunia 2022. Bakat sepak bola Sadio Mane juga bisa memajukan desa asalnya di Senegal, yakni Bambali. Upahnya yang tinggi dari sepak bola membuatnya bisa membantu masyarakat desa untuk membangun sekolah, rumah sakit hingga SPBU. Namun ternyata Mane memiliki cerita yang cukup menyedihkan di masa lalu. Mane sempat dibenci oleh keluarganya karena bermimpi menjadi pemain sepak bola profesional. Keluarga saya tidak pernah senang dengan saya karena sepak bola lebih penting bagi saya daripada sekolah, ucap Sadio Mane dilansir dari laman Bundesliga. Frank Kessie akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada AC Milan, tetapi ada penundaan dalam prosesnya menjadi pemain Barcelona secara resmi. Menurut pemberitaan dari Sport, Blaugrana sedang merevisi persyaratan kontraktual yang mereka sepakati dengan Kessie, dan juga Andreas Christensen mengingat transfer mereka belum dilakukan secara resmi. Mantan gelandang Rossoneri dan ex-bintang Chelsea sejatinya masih sama-sama akan bergabung Barcelona jika situasi tidak berubah. Namun raksasa La Liga tersebut ingin melakukan penyesuaian demi menjaga diri agar tidak melanggar aturan financial fair play. Saat ini hampir dipastikan keduanya hanya akan memperkenalkan secara resmi setelah 30 Juni. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, serta tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa tungguin video selanjutnya di Soccer 11 News. Sampai jumpa.